Pembahasan pertama, kita bakal ngerjakan kolom kelas, di mana untuk kolom kelas ini ada petunjuk yang menyebutkan kelas itu mengacu pada 3 karakter pertama dari kode dan mengambil data dari tabel bantu. Nah, ini pertanyaannya simple banget ya, sederhana banget pertanyaannya. Tapi kalau kalian nggak memahami, nanti bakal salah. Kenapa? Karena ada 2 tabel bantu kan yang tersedia di bawah sini. Ada tabel yang modelnya seperti ini, ada tabel yang modelnya seperti ini, gitu kan? Nggak disebutkan secara rinci tabel mana yang harus kita pakai atau kita gunakan. Oke, nah jadi gimana Pak? Bagaimana caranya kita bisa mengerjakan kelas analisa? Analisanya adalah kita lihat pertama. Di sini kan kita diminta mengambil 3 karakter pertama, ya kan? Nah, kita lihat di kode berarti. Kan dia bilang dalam soal 3 karakter pertama dari kode. Otomatis berarti pasti acuannya itu dari sini. Pasti acuannya itu dari kode yang ini, yang BIAT, kemudian VIPA, SPSA. Ini ya. Nah, 3 karakter pertama berarti ini BIA, VIP, SPS. Nah, itu 3 ya. BIA, VIP, sama SPS. Ini adalah kode yang menjadi acuan kita untuk mengerjakan kolom kelasnya. 1, cluenya udah dapat. Nah, tinggal kita sesuaikan. Kode yang dimaksud tadi, 3 karakter pertama itu ada di tabel yang mana? Coba kalian lihat. Tabel yang mana coba? Yang mana? Yang ini ya. BIA, SPS, VIP kan? Nah, berarti nanti tabel yang kita gunakan untuk mengerjakan soal ini adalah tabel ini. Udah dapat ya? Oke, karena sekarang sudah dapat, enak tuh ngerjakannya. Berarti kita tinggal sesuaikan dengan model tabelnya. HLOOKUP, betul. Kenapa HLOOKUP? Ya udah Pak, jelas banget tuh Pak. Dia kan horizontal ya. Judulnya di kiri, isinya sebelah kanan gitu kan, mendatar kayak begini. Nah, makanya kita pakai HLOOKUP. Kemudian yang kedua, kalau kita pengen ngambil lookup value, biasanya kan dia harus sesuai dengan patokan acuan di kode tabel bantu kan. Nah, antara kode yang ada di sini dengan kode di tabel yang kita baca itu harus sama. Nggak boleh beda. Karena kalau beda nggak bakal kebaca. Kayak contoh di sini. Kode di tabel bantu kan cuman BIA. Di sini adanya BIAT, ada D-nya. SPS. Nggak ada yang SPS aja, adanya SPSA. VIP, nggak ada, adanya VIPL, VIPA, VIPD gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngambil BIA aja, SPS aja, VIP aja? Kita harus pakai rumus tambahan lagi. Pakainya left Pak, karena kita kepengen ngambil 3 kode pertamanya aja, biar samaan dengan kode di bawah. Ya, kita pakai left, kemudian kita klik kodenya yang mau kita ekstrak nanti. 3 karakter pertamanya, lalu koma, berapa karakter yang mau kita ambil tadi? BIA. Tadi di soal diminta 3 karakter kan? Ya udah masukin aja 3. Nanti kalau di soal meminta 4 karakter pertama atau 2 karakter pertama, sesuaikan dengan permintaan jumlah karakter dalam soalnya. Gampang kan? Gampang ah. Lanjut, koma. Nah, left tadi dia berperan sebagai lookup value dalam rumus VLOOKUP. Nanti akan mengganti tadi peran kodenya ya. Yang kurang lengkap tadi dilengkapi dengan left, klik kodenya sebanyak 3 karakter. Maksudnya adalah, tolong bantu saya fungsi left ambilkan 3 karakter sebelah kiri dari kode BIAT. Nah, berarti nanti kita ngambilnya BIA aja. D-nya nggak usah diambil gitu ya. Lanjut, table array, isi dari tabel bantunya, langsung blok aja di bawah. Kemudian jangan lupa seperti biasa kita harus ngunci referensinya biar tidak bergeser ke bawah ketika kita melakukan duplikasi. Soalnya ini kan pada baris 10 Mei, 27 April, 15 Mei, 29 April. Ini kan nanti bakal muncul juga masing-masing jawaban kelasnya kan. Dan dia bakal semakin turun ke bawah kan. Nah, kalau kita nggak kunci, maka nanti pembacaan tabelnya tidak hanya berhenti di dua baris ini, tapi di baris 3, 4, 5, seterusnya ke bawah. Nah, itulah gunanya kita ngunci, biar nanti dia tetap di sini doang nih, di 2 baris ini. Caranya gimana Pak? Tekan tombol F4. Nah, gitu caranya. Biar nanti dia tetap di sini. Lanjut koma, ada namanya row index 6. Row index 6 itu artinya
letaknya ada pada baris keberapa sih? Yang kita lagi cari ini. Kelas ini ada di baris keberapa tuh? Coba lihat. Kode kan baris pertama ya. Kelas baris ke-2. Sehingga row index 6-nya adalah 2. Koma. Range lookup-nya kira-kira ini lebih cocok pakai apa? Pakai true atau pakai false? Pakai 1 atau pakai 0? Coba latihan tebak-tebakan. Kali aja tebakannya benar. Yang mana yang cocok di sini, guys? Kalau model tabelnya seperti ini. Ada kode, BIA, SPS, VIP, kelas biasa, spesial, VIP. Pakai 0, 0, 0. False aja. 0. Oke. Boleh pakai 0. Boleh juga pakai false ya. Dua-duanya benar. Kenapa Pak? Kok nggak pakai true? Karena model tabelnya ini bukan tabel range. Bukan tabel rentang. Ya. Jadi memang datanya sama persis gitu ya. Dengan yang kita pakai di sini. Meskipun kita masih menggunakan bantuan rumus kiri ya. Untuk mengambil 3 karakter sebelah kirinya atau ketiga karakter awalnya. Tapi tetap aja sama gitu. Kode yang digunakan antara tabel bantu dengan di tabel soal. Nah, ini boleh langsung kita enter saja. Supaya bisa munculin jawaban di baris pertama. Yaitu biasa. Benar nggak? BIA itu adalah biasa. Betul. Sisanya tinggal kita duplikasi ke bawah. Itu bakal muncul jawabannya. Ya. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Nomor 2. Yaitu kolom jenis. Nah, kolom jenis ini pertanyaannya adalah mengacu pada karakter keempat dari kode dan mengambil data dari tabel bantu. Jadi kalau yang pertama tadi, ini mengacu pada 3 karakter pertama dari kode dan mengambil data dari tabel bantu. Ini mirip-mirip juga nih pertanyaannya kalau kalian perhatikan yang sesama ya. Hanya saja tadi yang ditanyakan adalah 3 karakter pertama. Nah sekarang yang ditanyakan adalah karakter keempat. Jadi kalau kita hitung secara manual, karakter keempat berarti kenanya di huruf D ya. Ini B adalah karakter pertama, I karakter kedua, A karakter ketiga, D karakter keempat. Sehingga nanti ini yang kita jadikan sebagai referensi untuk membaca tabel bantu yang ada di bawah. Bisa ya kira-kira ya? Komen bisa kalau bisa. Oke, sekarang tinggal kita cocokkan kode D, A, L ini ada di tabel yang mana? Di sini nggak ada ya tabelnya ya, kode tersebut. Adanya di, betul, adanya di tabel ini. Ini kodenya. Model tabelnya vertikal apa horizontal? VLOOKUP right. Itu sudah betul banget rumusnya ya. Nah, kenapa pakai VLOOKUP right? Kita mulai satu-satu rumus dulu ya guys ya. Biar yang masih pemula nggak langsung kaget ke rumus kombinasinya. Pertama, saya kasih alasan dulu kenapa kita pakai right. Karena tujuan kita itu pengen ngambil karakter sebelah kanannya gitu loh. Yang D ini. Coba ya, saya pecah satu persatu rumusnya. Pelan-pelan, baru nanti kita gabungkan dengan VLOOKUP ya. Kita pakai right dulu untuk mengambil karakter dari kode lengkap BIAD ini. Ya. Nah, di sini kan kita cuma pengen ngambil satu karakter nih. Maka dari itu, untuk numcharge-nya itu kalian boleh milih. Apakah mau masukkan satu seperti ini, kemudian enter. Atau mau mengabaikan numcharge-nya. Langsung aja begini. Setelah klik kodenya itu langsung enter saja. Itu boleh juga. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan dengan seksama, pada bagian numcharge-nya itu, dia diisi dengan buka kurung tutup kurung siku ya, yang menandakan bahwa numcharge ini sifatnya opsional. Opsional itu nggak wajib. Bisa menjadi wajib apabila jumlah karakternya lebih dari 1. Kalau misalnya cuma 1 karakter aja, berarti kita boleh skip numcharge-nya, nggak usah diketikkan. Sebab secara default, nanti rumus right ini atau rumus left ya di string itu dia bakal ngambil 1 karakter saja dari sel yang sudah kita jadikan sebagai teks tadi. Coba ini saya nggak usah masukkan numcharge-nya ya, saya langsung enter. Tuh dia bakal ngambil D. Begitupun yang di bawah dia bakal ngambil A, L. Oke, 1 karakter sebelah kanan atau karakter terakhir lah istilahnya. Dia bakal ngambil dengan fungsi right tadi. Nah setelah kita samakan dengan fungsi right tadi, tinggal kita tambahin rumus VLOOKUP di depan rumus right tadi. Soalnya kan model tabel di bawah ini dia vertikal, makanya pakainya VLOOKUP. Jadi kayak gitu alurnya.
Nah, lanjut nih di sebelah kanan dari rumus atau ujung dari rumus right-nya itu kita tinggal lanjutkan dengan titik koma atau koma, tergantung yang muncul di komputer kalian. Di sini ada keterangan table array. Table array itu adalah isi dari tabel bantunya. Boleh diblok aja isinya. Kemudian kalian kunci ya dengan menekan tombol F4 atau FNF4. Kayaknya kepotong deh ya. Sebentar. Saya coba perkecil sedikit deh. Kurang asik nih. Kepotong ya tampilannya ya. Nih, ntar ya, saya paste ulang lagi tadi. Sampai di sini. Nah, setelah kita blok dan kunci table array-nya, berikutnya kita lanjut dengan koma, call index 6. Ada pada kolom keberapakah yang lagi kita cari di sini? Apa sih yang kita cari di sini? Jenis kan? Nah, hitung. Dari kode. Kode ini adalah kolom pertama, jenis ini adalah kolom kedua. Oke? Koma lagi, range lookup-nya true or false. Coba satu orang dulu sambil latihan ya. Kira-kira kalau tabelnya model seperti ini, yang cocok kita gunakan di range lookup-nya apakah true atau false? Apakah 1 atau 0? Kak Yu, false. Kak Feby Mulya Putri, 0. Betul. Karena tadi di awal saya sudah pakai 0, sekarang saya ganti jadi false aja ya. Biar ada sedikit dinamika. Saya pengen menjawab begini guys, antara 0 dengan false itu nggak ada perbedaan, sama aja. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom harga. Nah, di petunjuk ini, dia simple aja pertanyaannya. Harga itu mengacu pada jenis dan kelas yang dipilih. Jenis dan kelas yang dipilih. Wah, berarti ini patokannya 2 ya. Kelas biasa sama jenis dewasa. Harganya berapa? Coba kita lihat secara manual. Kelas biasa ini berarti ya. Jenisnya dewasa. Ini berarti 300.000. Kopas. Siapa yang sering begitu? Kelas VIP jenisnya anak. Ini Pak, 250.000. Kelas spesial anak. 200.000 Pak. Kopi. VIP dewasa. 500.000 Pak. Biasa lansia 170.000 Pak. Asik. Spesial dewasa 420.000. Keren nih, pintar baca tabel ya. VIP lansia 290.000. Kopi selebel gitu ya. Ini kalian gak lulus nih kalau begini ya. Jangan ya. Nah, berarti kita harus pakai rumus mengerjakannya. Tadi ada yang bilang VLOOKUP ya. Boleh, kita coba dulu rumus sejuta umatnya. Kemudian lookup value-nya, kita akan menggunakan tabel di bawah kan. Kode yang digunakan di bawah itu adalah ADL. Ada nggak di sini ADL? Ada, tapi letaknya di ujung. Jadi kita nggak bisa langsung klik kode begini. Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak sama dengan kode yang kita gunakan di bawah. Yang kita gunakan di bawah itu ADL. Yang di sini BIAD. Nah, gimana caranya biar sama gitu? Caranya biar sama adalah kita tambahkan rumus right. Sama kayak tadi ya sebelumnya. Penjelasan ini baru berlalu beberapa menit. Oke, kita pakai right untuk mengambil kode yang ujung kanan ini. Yang DAL. Biar samaan dengan kode yang kita mau pakai di tabelnya. Oke, kita klik kodenya. Kemudian karena dia cuma satu karakter jadi nggak usah pakai koma 1 ya. Nggak usah begini. Langsung aja balas kurung. Kemudian, koma, kita ambil table array-nya. Table array itu adalah isi dari tabel bantu. Kita blok isi tabel bantunya di bawah. Mulai dari kode ya, sampai ke ujung kanannya. Nah, karena tadi saya sudah kasih nama, menjawab pertanyaan dari salah seorang penonton atas nama siapa tadi itu? Atas nama, kelupaan tadi, ketimpa sudah ya namanya. Tadi ada yang nanya gimana kalau F4-nya itu nggak bisa karena dia untuk pencahayaan komputer gitu. Ya, kita kasih nama tabel. Jadi otomatis juga dia bakal ngebaca tuh, range tadi itu namanya tabel, ya udah saya tak aktifkan ya. Nah, dengan menggunakan name range ini, keunggulannya adalah kita nggak usah lagi pakai F4. Nggak usah lagi kunci-kuncian. Karena dia bakal ngunci otomatis. Lanjut koma. Nah, setelah kita lanjut koma ini, kita nanti kan diminta untuk menyesuaikan
tarif atau harga berdasarkan kelas dan jenis masing-masing kan. Nah, di kelasnya itu kan ada 3 kelas tuh. Ada kelas biasa, ada kelas spesial, ada kelas VIP. Kemudian jenisnya juga ada 3, anak, dewasa, lansia. Sehingga kita nggak bisa langsung pakai call index 6 di sini. Kita kalau misalnya mau pakai call index 6, mau pakai kolom keberapa? Bingung kan sudah sekarang kan? Yang disediakan ini cuma kolom pertama kode, kolom kedua jenis, kolom ketiga biasa, kolom keempat spesial, kolom kelima adalah VIP. Nggak mungkin kita pilih salah satu kolomnya kan? Ya kan? Ada 2 kriteria yang harus kita gunakan sebagai acuan. Nah, jadi gimana Pak? Biar nanti kita bisa memberikan perintah lagi supaya menyesuaikan dengan kolomnya dan juga menyesuaikan dengan jenis serta kodenya. Jenis serta kelasnya. Nah, kita butuh tambahan rumus if di bawah. Untuk penentuan kolom 3, 4, 5, itu nanti kita bisa pakai rumus if. Ya, tambahkan rumus if, kemudian kita ambil logical testnya. Logical testnya itu ada di kode juga. Tapi nggak semuanya. Kita nanti akan menyesuaikan dengan kode yang nyambung dengan ini. Kode yang nyambung dengan kelasnya. Kan ada 3 kelas ya, ada biasa, ada spesial, ada VIP. Nah, masing-masing itu dia punya kode. Kalau biasa kan ada BIA, kalau VIP, VIP, spesial itu SPS. Nah, berarti logical testnya kita ambil dari sebelah kiri ya. Kita ambil sebelah kirinya dari kode ini, ya kan? Sebanyak berapa karakter tuh kodenya yang biasa? Biasa itu kan BIA ya, 3 karakter. Kalau yang lebih dari 1 karakter, itu wajib kita ketikkan ya guys, nggak boleh di skip. Beda dengan yang 1 karakter tadi, yang di atas. Itu kenapa saya tidak memasukkan koma satunya, karena secara default dia bakal ngambil 1. Tapi kalau yang di atas 1 itu wajib. Kalian masukkan seperti ini. Balas kurung, kemudian kasih penjelasan. Ini kalau saya baca, jika 3 karakter sebelah kiri dari kode BIAID ini adalah tanda petik BIA gitu kan. Jadi kita kayak memberikan penjelasan gitu terhadap kode yang kita klik di dalam sel ini. Ya. 3 karakter sebelah kiri kan itu BIA ya. Oke, maka dia masuk dalam value if true. Mana yang mau kita jadikan sebagai value if true? Nilai jika benarnya, artinya tujuan kita menggunakan if ini kan untuk menyinkronkan dengan kolomnya kan, biar dia bisa ngebaca gitu. Ada pada kolom keberapakah? Biasa. Coba kita hitung di sini ya. Kode ini kolom pertama, jenis kolom kedua, biasa kolom ketiga. Berarti value if true-nya itu adalah kolom ketiga. Kalau saya mau baca pelan-pelan, ini cara bacanya begini. Jika 3 karakter sebelah kiri dari kode di B5 adalah BIA, maka kita akan mengambil referensi dari kolom ketiga dari tabel array ini. Bisa ya kira-kira ya? Komen bisa kalau bisa. Lanjut, karena kita masih ada acuan berikutnya, yaitu kolom keempat dan kolom kelima. Karena kan nggak mungkin kita hanya mengambil kolom biasa gitu ya untuk patokan harga. Kita juga harus tampilin kolom spesial sama kolom VIP-nya. Bagaimana caranya Pak? Kita ulangi cara yang sama tadi. If-nya. Logical yang kedua. Boleh kita kopas aja ya karena formatnya kurang lebih sama. Hanya nanti yang membedakan adalah keterangan ya, keterangan di sini dengan value if true-nya. Kita copy. Saya paste di bawah. Kemudian tinggal kita ganti di sini dari BIA menjadi apa? Habis biasa tadi spesial ya. Spesial itu kodenya SPS. SPS itu kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita boleh input di sini kolom ke-4. Tinggal ganti kolom 3-nya jadi kolom ke-4. Nah, untuk yang terakhir itu kita nggak usah lagi kopas. Misalnya begini ya. Nggak usah lagi kopas, ganti di sini menjadi VIP. Terus 5, nggak usah, nggak perlu. Kenapa? Karena untuk 5-nya ini sudah masuk dalam value if false-nya. Artinya selain dari kolom ketiga dan keempat, udah pasti masuk di kolom
5 kan? Nah, sehingga untuk bagian ini kita boleh hapus saja. Langsung saja 5 begini. Udah selesai. Inilah yang disebut dengan value if false. Nah, kolom kelima masuk dalam nilai jika salahnya. Selain dari kolom ketiga dan keempat adalah kolom kelima. Ya, saya ulangi sedikit cara bacanya ya, pelan-pelan. Kita mulai dari awal rumus. Kita akan menggunakan pembacaan tabel vertikal berdasarkan karakter sebelah kanan yang menjadi acuannya. Dalam hal ini adalah D, A, dan L. Pokoknya yang sebelah kanan ini D. Nah, acuannya terletak pada table array isi dari tabel bantu yang berwarna merah ini yang kita blok tadi ya. Kebetulan kita sudah kasih name range atau nama range-nya adalah tabel. Sehingga kita nggak perlu kunci lagi pakai F4. Call index 6-nya atau kolomnya itu terletak berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Karena kita nggak bisa langsung ngambil kolom keberapa. Sebab dia ada dua acuan. Acuan pertama adalah jenis, acuan kedua adalah kelas. Makanya kita bikin lagi logikanya. Jika 3 karakter sebelah kiri dari kode D5 yang ini itu adalah BIA, maka kita akan mengambil call index 6-nya di kolom ketiga. Ini disebut juga dengan value if true dalam fungsi if. Jika 3 karakter sebelah kiri dari kode D5 atau dari sel D5 yang kita ambil tadi di atas adalah SPS, maka acuannya ada di kolom keempat. Ya, yang ini kan kolom keempat ya, 1, 2, 3, 4 spesial ya. Nah, selain dari kolom ketiga dan kolom keempat kan udah pasti dia masuk dalam kolom kelima. Dia bakal ngambil VIP gitu, maksudnya begitu. Itulah yang disebut dengan value if false-nya. Yang terakhir. Nah, ini udah selesai. Kalau kalian mau balas kurung sampai warna hitam juga boleh. Indikatornya kan warna hitam ya. Kalau sudah warna hitam berarti dia udah seimbang antara buka kurung dan tutup kurungnya. Tapi kalau misalnya kalian merasa aduh ribet Pak, capek mau tutup kurung manual dengan melihat warna atau dengan menghitung, ya udah kalian boleh enter aja. Nggak usah pusingin tutup kurung terakhir karena Excel bakal membantu menyempurnakan kekurangannya itu dengan menekan enter lagi. Nah, dia bakal langsung muncul jawabannya 300.000. Sekarang kita coba cek ya, apakah sudah betul nih. Jangan dulu tepuk tangan, belum selesai. Kita coba sesuaikan dengan kategori yang ada di bawah. Cocok nggak? Kelas biasa dewasa 300.000. Dewasa biasa 300.000 betul. VIP anak 250.000. Betul. Spesial anak 200.000. Betul. VIP dewasa 500.000. Betul. Biasa lansia 170.000. Betul. Spesial dewasa 420.000. Betul. VIP lansia 290.000. Betul. Nah, keunikan dari kita menggunakan rumus, kenapa kita selalu dianjurkan menggunakan rumus oleh HRD pada saat ngetes kita di soal adalah ketika ada perubahan data. Coba perhatikan di sini ya. Biasa dewasa kan 300.000 tuh. Kita coba ganti deh menjadi 350.000. Nah, langsung berubah kan di atas. Beda dengan Kopas tadi. Kalau Kopas nggak berubah. Kalau rumus berubah. Misalnya yang mana lagi? Yang VIP anak 250.000. Kita ganti jadi 400.000. Berubah juga. Ya. Oke. Kita masih ada 2 kolom lagi. Ini petunjuknya adalah 10% dari harga tiket untuk waktu berangkat sebelum tanggal 10 Mei 2025. Pakai if. Terus kita ambil rumus days untuk bisa memunculkan patokan dari tanggalnya. Karena di sini disebutkan tanggal keberangkatannya atau patokan diskonnya itu kan ditentukan dari waktu berangkat sebelum tanggal 10 Mei 2025. Nah, berarti kita tentukan nih di sini end date sama start date-nya. Ya. Nah, karena di sini end date-nya dia masih belum jelas gitu kan, kita nggak bisa masukkan secara terperinci, kita bisa menggunakan tambahan rumus date lagi untuk memunculkan rincian data waktunya, mulai dari tahunnya 2025, kemudian bulannya itu bulan Mei, ya kan? Terus harinya itu tanggal berarti ya, tanggal 10 Mei. Ini yang menjadi patokan nanti waktu keberangkatannya.
Ya, karena kan diskonnya ditentukan dari sini ya, yang berangkat sebelum tanggal 10 Mei 2025. Setelah itu, baru kita lanjutkan ke start date-nya. Start date itu berarti menyesuaikan dengan tanggal berangkat yang di awal tadi, yang di sini. Nah, oke, kita klik ya, seperti itu. Waduh, kayaknya kurang bagus nih. Saya lupa ini tadi guys, sorry. Saya coba cut dulu. Harusnya saya tadi freeze pen ya, biar bisa digeser nih. Maaf. Oke, kita geser ya. Nah, begini harusnya Pak tadi Pak. Kita pakai dua patokan ya, waktu berangkat dengan harga. Ya udah. Saya paste rumusnya di sini tadi biar nggak ngetik ulang. Nah, setelah kita klik waktu berangkatnya, ini kita balas kurung ya guys ya. Lalu kita kasih value if true-nya atau untuk pola logikalnya. Kalau saya baca, jika waktu keberangkatannya berdasarkan tahun 2025 bulan 5 tanggal 10 ya, dan dimulai dari tanggal keberangkatan di sini 28 April 2025 itu lebih dari 0 ya, maka dia mendapat diskon 10%. Oke? Dikali, jadi 10% itu patokannya dari harga. Oke? Selain itu, dia tidak dapat diskon. Artinya, kalau misalnya dia di luar dari kriteria yang sudah kita tentukan tadi ini, maka dia nggak akan dapat diskon gitu. Nggak masuk dalam ketentuan 10%-nya secara otomatis. Coba kita enter dulu. Lalu kita duplikasi ke bawah ya. Kita cek. Nah, di sini ada beberapa yang tidak mendapat diskon. Kenapa? Karena dia itu berangkatnya tanggal 10 Mei. Coba kalian lihat. Atau saya geser di sini deh. Saya zoom ya. Nah, ini lihat. Ini dia kenapa nggak dapat diskon tanggal 10 Mei? Karena dia berangkatnya pas tanggal 10 Mei. Sementara ketentuannya tadi kan menyebutkan dia itu nanti waktu berangkatnya sebelum ya. Sebelum 10 Mei. Itu yang masuk dalam kategori. Ini ketentuannya. Ketentuan dapat diskon itu adalah waktu berangkat sebelum tanggal 10 Mei 2025. Kalau dia berangkatnya tanggal 10 Mei, ya berarti nggak masuk. Bukan sebelum kan? Pas tanggal 10 Mei. Begitu juga dengan tanggal 15 Mei. Dia nggak dapat. Kenapa? Karena lebih dari tanggal 10 Mei kan? Di luar dari ketentuan. Nah, yang lain dapat nih. 10% semua. Kenapa? Karena ini tanggal 28 April sebelum kan? Nah, ini sebelum 10 Mei. Ini juga sebelum. Ini juga sebelum. Ini juga sebelum. Ini juga sebelum. Pokoknya intinya adalah yang sebelum tanggal 10 Mei itu dapat diskon 10%. Dan uniknya lagi dari rumus ini adalah ketika kita ganti data di sini, misalnya kita ganti menjadi tanggal 28 Mei, lebih dari tanggal 10 Mei. Nah, nggak dapat diskon. Kenapa? Karena di luar dari ketentuan tadi. Yang terakhir ini gampang guys. Dia cuman meminta kita menampilkan harga dikurangi diskon. Sama dengan harga dikurangi diskon. Udah, itu jawabannya. Jadi yang kita bayar adalah sekian. Oke?